Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Paguyuban, Paguyuban Pensiunan UII, Bapak Samsudin, yang hari ini mungkin izin ada keperluan. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat. Yang saya hormati Wakil Ketua Pak Imam Mujiono, mungkin tansah sehat. Saya dulu ketika mahasiswa profesoran di Pak Imam Mujiono. Maklumkan kalau saya menikah didahului untuk berdiri di depan, soal datang panggilan story. Yang saya hormati sedaya kemawon Bapak Ibu jamaah Paguyuban Pensiunan UII yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hadir kesempatan pagi hari ini didahului Pak Wahyudin. Alhamdulillah saya sowan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Jadi namun kembali ke rumahnya Mengrian Belum di mahasiswa UI Fakultas Teknik Sipil jurusan Konstruksi Jembatan Siratal Mustaqim. Sebab teknik sipil yang terus jadi guru ngaji. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ini sempat ditanya oleh Pak Wahyudin, judulnya emanin itu nopo. Lo bingung, judul terserah orang judul terserah. Saya sampaikan yang simpel sederhana saja, yang menjadi harapan semua dari kita pasti punya harapan tersebut, yakni selalu bertakwa. Terus nih, kita pengen selalu bertakwa karena itulah bekal yang pasti kita bawa dan diharap menyelamatkan kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah. Sungguh tatkala dunia kita tinggalkan, lalu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan kecuali tatkala kita datang sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tatkala tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali bagi orang yang saat itu menghadap Allah dengan hati yang bersih, kanthi manah ingkang bersih, boten sanes menika mangkaipun tiyang ingkang takwa dhateng Gusti Allah. Karena ketakwaan itulah yang kemudian membersihkan hati kita, dan kebersihan hati itulah yang memastikan kita senantiasa patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di fase kedua setelah fase kehidupan sebelumnya sudah kita lalui bersama. Fase sebelumnya adalah alam rahim. Betul ya? Saya kemutan betul. Sebelum keberadaan di dunia yang durasi waktunya kurang lebih 9 bulan 10 hari. Kalau sih saya tanya itu sebab orang tahu mengalami 9 bulan 10 hari, kemudian berakhirlah fase kehidupan rahim itu. Di alam rahim itu ada proses penciptaan, pembentukan,
kemudian pencatatan ketetapan sebelum kemudian kita lahir di kehidupan dunia. Ada 3 tahap di sana. Pertama adalah pembentukan jasmani, pembentukan secara fisik. Mulai dari nutfah, alaqah, mudghah, berlangsung selama arba'ina yauman, kata Nabi, selama 40 hari. Setelah itu masuk di tahap kedua, peniupan ruh, wa nafakha fihi ar-ruh, ditiupkan ruh. Dari situ kemudian kita mendapati bahwa manusia adalah makhluk yang terdiri dari fisik dan rohani. Karena ada unsur fisik dan rohani, berarti kebutuhan kita sebagai manusia ihwantan kalih mernini, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani. Ya alhamdulillah ada pengajian tiap bulan terus gitu. Alhamdulillah bagian dari upaya memenuhi kebutuhan rohani. Kalau manusia tinggal fisiknya, rohnya sudah tidak ada, itu jenenge apa? Manusia tinggal fisiknya, rohnya rawan itu jenenge apa? Mayat, mayit, jenazah. Kalau orang hidup kemudian memenuhi kebutuhan jasmani dan dipenuhi pula kebutuhan rohaninya, maka lengkap sempurna dia sebagai manusia. Tetapi manakala dia menjalani kehidupan sing dipenuhi itu namun kebutuhan jasmaninya saja, rohaninya tidak pernah dipenuhi kebutuhannya, maka rohani itu bisa sakit sampai mati. Terus nek rohaninya mati, ora tinggal fisiknya saja, kan jenenge mayit to. Sakniki mayit-mayit sing isih obah wonten mboten? Hanya karena ia hidup tanpa upaya memenuhi kebutuhan rohaninya. Dan saya itu Nabi pernah mengungkap matalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkuruhu matalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir pada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Nek wonten mayit menika dijarke kemawon iki suwe-suwe mambu napa mboten? Mambune napa ora? Dia menebarkan bau busuk. Maka kita mendapati orang yang menjalani hidup tanpa kesungguhan pemenuhan kebutuhan rohaninya, yang menjadi mayat yang menebarkan bau busuk dimanapun dia berada. Anaknya mau merusak. Maka sungguh takwa menjadi kebutuhan kita. Tatkala menginginkan kehidupan yang sempurna sebagai manusia, lalu menebarkan kemanfaatan bagi yang lainnya. Saestu nalika manungsa punika memenuhi kebutuhan kemanusiaannya, menjalankan fungsi kemanusiaan yang sudah Allah perintahkan kepada dirinya, maka terjaga kualitas kemanusiaannya, bahkan meningkat derajatnya pada kemuliaan yang paling puncak, tidak lain karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga kanthi takwa menika ndadosaken kula sami mulya. Ketakwaan ini tatkala seluruh piranti perangkat kemanusiaan yang Allah berikan difungsikan sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya itu dos pundi? Yakni tatkala digunakan perangkat kemanusiaan itu untuk berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik qauliyah maupun kauniyah yang ada di alam semesta. Walau syi'na la rafa'nahu biha, di ayat 176 surat Al-A'raf Allah dahulukan. Kalau saja kami kehendaki, kami angkat derajat manusia dengan ayat-ayat kami. Ini yang menjadi dalil bahwa tatkala manusia berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, la rafa'nahu biha, kami angkat derajat. Baik
ayatul qauliyah Quran dan Sunnah maupun ayatul qauliyah alam semesta yang terbentak, termasuk pada diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, terhadap diri apakah kamu tidak perhatikan. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tatkala yang terjadi justru sebaliknya, bukan takwa tetapi durhaka. Di ketika piranti kemanusiaan tidak difungsikan untuk berinteraksi dengan ayat-ayatnya, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu, sayang dia manusia ini telah memperturutkan hawa nafsunya, cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya, bukannya digunakan untuk berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, tetapi cenderung kali kadunya ke dunia, lalu memperturutkan dorongan hawa nafsu. Oke, secara terprinsip, akhlada ilal ardi, kecenderungan kepada bumi, menika keduniaan, pada asalnya dan dalam kadar tertentu bukan satu kesalahan boten, bahkan merupakan kewajaran dan bersifat sangat manusiawi. Tatkala manusia mencintai segala kesenangan duniawi, niki wajar manusiawi, leres boten? Ya tanggal jenengan senang duit apa boten? Merasa tangkap. Setiap orang pasti mencintai segala bentuk aksesoris duniawi, harta yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, popularitas yang luas. Karena sungguh Allah menciptakan manusia dengan desain yang demikian. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ayat 14 surat Al-Imran. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta kepada apa-apa yang diingini. Sahabat menika, apa-apa yang diingini, maka manusia memandang indah. Memandang indah itu mempersepsi sebagai hal yang baik segala yang menjadi keinginannya. Minan nisa wal bani wal qanatiril muqantarah, kemudian dirinci oleh Allah segala kesenangan duniawi kalau wanita, anak-anak, harta yang banyak berupa emas dan perak, kuda-kuda pilihan, kendaraan yang bagus, binatang ternak, sawah ladang, tanah, rumah. Semua yang disebut itu adalah kesenangan duniawi. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua kesenangan hidup dunia. Allah tidak mencela sama sekali di ayat ini. Allah hanya memberitahukan betapa manusia punya kecenderungan mencintai segala kesenangan duniawi. Itu wajar dan manusia. Tetapi terhadap sesuatu yang dicintai ada hal-hal yang mesti diwaspadai, kedah hati-hati. Kenapa? Karena dalam hubungan kecintaan kalau mau bisa mendorong seseorang untuk berperilaku secara berlebihan. Orang itu kalau sudah terlibat dalam hubungan cinta, maka ia bisa melakukan tindakan secara berlebihan semata untuk mendapat apa yang dicintainya. Maka Allah mengingatkan potensi yang demikian karena bisa menyeret manusia pada perilaku yang sangat buruk, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada. Di ayat 165 surat Al-Baqarah. Ada di antara manusia yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Kok disebut tandingan dos pundi yuhibbunahu kahubbillah, karena mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Katresnan ingkang dadosaken abdi dhateng ingkang dipun tresnani, kecintaan yang sampai menghamba kepada yang dicintainya. Padahal ini tidak boleh, tidak benar.
kecuali hanya kepada Allah saja. Seneng niku pareng, cinta itu boleh kalau kepada selain Allah dalam kadar tertentu saja, tidak berlebihan sampai mengabdi kepada yang dicintainya. Karena cinta yang sampai mengabdi hanya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Orang beriman tidak begitu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan suatu itu saking senengnya itu kadang-kadang sampai dipernyata. Sing do seneng manuk iki masih seneng. Esok-esok terus ngadusi manuk ini padahal sing duwe 200. Maka berhati-hati dengan segala yang dicintai, karena ia bisa dalam kadar yang berlebihan sampai menghambat kepada yang dicintainya. Tidak ada yang layak dicintai sepenuh hati kecuali Allah. Karena kecintaan akan mendorong ia untuk sedemikian patuh taat sepenuhnya kepada yang ia cintai sepenuh hati loh. Dan inilah makna ilah. Dalam buku kuliah tauhidnya Dr. Imaduddin Abdul Rahim yang juga sering di kampus kita menulis ilah itu apa-apa atau segala yang dominan di dalam hati atau jiwa manusia, sehingga perilaku manusia ini dalam kendali apa yang dominan tadi itu ilah. Dominan di dalam hati itu mengambil dari makna ilah, al-mahbub, al-marbub, al-marbub, yang dicintai, yang ditakuti, yang diharapkan. Cinta, takut, harap tempatnya di mana? Hati. Kemudian apa yang ada di dalam hati berupa cinta, takut, harap akan mendorong pemiliknya melakukan tindakan al-matbu al-muta, mengikuti, mentaati. Kalau sudah sampai seperti itu, berarti sesuatu tadi telah menjadi ilah bagi dirinya. Ono sing senengane duit itu senengnya tenanan, sehingga ia melakukan upaya apapun yang penting oleh duit, ora peduli halal maupun haram. Kalau sudah seperti itu demi cintanya kepada harta, jalan apapun dia lakukan sampai tidak peduli dengan halal dan haramnya, dia sudah mengilahkan harta. Ada yang saking senangnya kalau jabatan, posisi, kedudukan dan untuk mendapatkannya, ia tidak peduli cara apapun yang penting dari, maka ia sudah mengilahkan posisi, jabatan dan kedudukan. Nah, maka Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa agar terjaga kemanusiaan kita dan meningkat derajat kita pada posisi yang sangat mulia. Manakala perangkat kemanusiaannya tidak difungsikan dengan benar, maka jatuhlah nilainya. Lahum qulubun, punya hati, la yafqahuna biha, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka perangkat kemanusiaan berupa hati tidak difungsikan dengan benar yang semestinya untuk berinteraksi dengan ayat-ayatnya. Walahum a'yunun, punya mata, la yubsiruna biha, tidak dipergunakan juga matanya untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Peninggal mereka kagem mirsani nopo. Walahu adanun, punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk la yasma'una biha, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Manakala alat tidak digunakan sebagaimana fungsinya, rusak atau betul? Rusak. Kalau alat itu sudah rusak, nilainya jatuh atau nilainya malah meningkat. Jatuh. Maka nilai kemanusiaannya akan jatuh karena perangkat kemanusiaannya tidak difungsikan dengan benar.
Sampai kemudian Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak saja. Di awal disebut al-ins, manusia dengan potensi positif dan negatifnya, tapi tatkala perangkat kemanusiaannya tidak difungsikan, maka jatuh nilainya menjadi kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan bisa lebih sesat lagi. Jalan hidup yang ditempuh olehnya menungso menika saged langkung awang tinimbang kewan. Tatkala ia tidak gunakan perangkat kemanusiaannya dengan benar. Di ayat 176 surat Al-A'raf bahkan disebut mathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaannya seperti lajeng terjemah rakedel. Perumpamaannya seperti kepal kalbi. Segawon seperti kan. Intan bil alaniyal had al-takrub huyal had. Kalau kamu menghalaunya, dia menjulurkan lidahnya. Kalau kamu biarkan, ia tetap menjulurkan lidahnya. Digusah melet, dijaking melet. Boten sah dipraktek ya, Pak. Ulaika hul ghafilun, akibat sangat parah akan terjadi tatkala ia masuk dalam satu kelompok al-ghafilun. Orang-orang yang lalai, hilang kesadaran dirinya sebagai manusia. Maka Allah mengatakan, jangan kamu melupakan Allah, fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan menjadikan mereka itu lupa terhadap dirinya sendiri. Wonten manusia itu ngasih lali kalau apa dewi. Manusia yang sudah tidak lagi manusiawi itu kan sudah hilang kesadaran dirinya sebagai manusia. Namun kesandung sak biroloko metu kabeh. Ucapannya, sikap perilakunya katanya semua. Dari sini kita pahami takwa menjadi upaya yang nyata agar terjaga kemanusiaan kita dan meningkat pada derajat yang sangat tinggi. Maka Rasul perintahkan ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini yang kita sebut tadi selalu bertakwa. Allah perintahkan takwa itu tidak terbatasi waktu, tempat, dan keadaan. Tansah takwa datang Gusti Allah. Wonten papan pundi kemawon, wekdal kapan kemawon, wonten kahanan kados pundi kemawon. Tapi faktanya kita ini adalah manusia. Terus betul. Ini yang hadir manusia semua. Sedangkan manusia dicipta oleh Allah dengan kelemahan dan banyak keterbatasan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah, dhaif, penuh dengan keterbatasan. Nek pengen niku nggih nindakake perkawis sing leres terus bener, terus taat terus. Patuh terus, ibadah terus. Kenyataannya karena ada potensi pada diri kita yang mungkin saja melakukan kesalahan, kok nggih tetep kemawon nindakake perkawis ingkang lepas, awon, salah. Nek mlaku niku wis hati-hati kok isih nganggo kesandung ngoten nggih. Sudah berupaya dene ora reget kok ya tetep kena reget. Karepe niku lek garap ya bener kabeh ning kok ya ana sing salah. Betul nggih? Karena itu Allah menuntut kita tidak dengan kesempurnaan hasil 100% boten. Kita tidak akan mendapati perintah untuk mencapai hasil 100% dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang diperintahkan apa? Yang Allah perintahkan adalah mengerahkan segenap kemampuan kita untuk melakukan perintah itu dengan kualitas terbaik yang kita bisa upayakan. 100%-nya adalah usaha. Di ayat 16 surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 16 Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah
semaksimal kemampuan. Terus yang penting itu pun pengalaman. Hasil 100% usahanya. Lah carane dus pundi agar ketakwaan senantiasa bisa kita lakukan. Allah bahkan menggambarkan al-muttaqin tiyang ingkang sami takwa menika bukan orang yang tanpa salah sedikit pun boten. Gambaran ketakwaan adalah tatkala seseorang berupaya sungguh-sungguh untuk senantiasa patuh. Tetapi tatkala kesalahan terjadi, ia segera menyadari dan melakukan tindakan untuk segera memperbaiki. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Di ayat 133 sampai 136 surat Al-Imran surat ketiga. Orang bertakwa itu selain mereka senantiasa berinfak, bisa menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, terus-menerus berusaha melakukan amal kebaikan, tetapi juga mereka itu idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, kalau mereka melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, berarti wong sing takwa menika juga dimungkinkan melakukan kesalahan. Wong nggih jenenge manusia. Bedanya apa dengan manusia pada umumnya? Yang membedakan adalah karena orang bertakwa itu berupaya untuk terus taat, maka ini akan membentuk sensitivitas yang sangat kuat manakala ia melakukan kesalahan. Lajeng kraos manahipun nalika nindaki perkawis ingkang lepat. Di saat ia berbuat salah itu langsung krasa nek iki ora bener. Ada sensitivitas hati yang ia miliki karena kesungguhannya dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatinya menjadi bersih sehingga fungsi indikator ini akan terjaga dengan baik. Nabi mengungkapkan al-birru ma tama'anna bihil qalbu wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita ayatali alaihin nas. Kebajikan itu apa yang membuat hatimu merasa tenang, tentram. Sedangkan dosa apa yang membuat hatimu merasa gelisah. Terus janjani kelotan sami menawi atine resik. Maka kesalahan atau kebaikan, dosa atau ketaatan itu iso dirasakne karo ati. Kalau melakukan sesuatu menjadikan hati tenang, tentram, ayem, tentrem, itulah kebajikan. Jenengan nek ngaji niki ayem to nggih? Ayem, masa apa barang. Saking ayem ngaji ngaji. Pokoknya karo lenggetan. Lonjor siksa. Tapi tak kala ia terkotori, alat untuk mengetahui indikasi kebajikan dan dosa ini akan melemah bahkan sampai rusak, sebab alat tidak dijaga, tidak dipelihara. Karena itu orang yang bertakwa mungkin melakukan kesalahan, tetapi begitu kesalahan dilakukan segera sadar, dzakarullah, ingat kepada Allah, itu langsung terbuka dalam pandangan batinnya betapa dosa telah dilakukan. Fastaghfaru lidzunubihim. Begitu mendapati dosa dilakukan itu dosa itu ora benar, orang yang bertakwa itu bersegera mohon ampunan. Pada fastaghfaru itu maknanya kesegeraan, cekat-cekat, boten menunda-nunda, tidak mengulur waktu, menunda kesempatan, tapi bersegera mohon ampunan kepada mengko-mengko.
Karena itu tatkala Nabi perintahkan ittaqillah haitsu ma kunta. Bisa dari itu terus dulu. Sampai jam 9:30 kurang 5. Waktunya ya, kurang sudah. Ada jenengan dan dari sampora rahmat. Baik, nanti dua lagi ya. Yang berangkat ya. Ya, Nabi kemudian mengatakan setelah bertakwalah kalian pada Allah di mana saja berada, terus wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Segera ikuti perbuatan dosa kesalahan yang terlanjur dilakukan itu dengan melakukan kebaikan, maka Allah akan menghapuskannya. Disinilah rahmat, welas kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalau seseorang menyadari berbuat salah, lalu dia bersegera melakukan kebaikan setelahnya, istighfar, mohon ampunan, minta dikasihinan, maka itu akan berfungsi menghapuskan dosa keluar. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa. Ayat 114. Terakhir, bagian terakhir. Kalau memang kita sudah mentaati perintah Allah, melakukan amal kebajikan, sudah memperbaiki kesalahan yang tadi sempat terlanjur dilakukan, maka harus ada upaya penjagaan dan pemeliharaan. Masjid ini yo nek reget diresiki sesegera mungkin, tapi penjagaan kebersihannya bagaimana itu harus dilakukan. Begitupun manusia, agar terjaga kebersihan hati kita, kelurusan perilaku kita, kebenaran ucapan kita, apa yang harus dilakukan? Di antaranya disebut di dalam hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah bersama manusia dengan akhlak yang baik. Apa maknanya? Bi'ah solihah, milion positif, lingkungan yang kondusif, mensupport kebaikan yang sudah kita bangun dengan susah. Sehingga alhamdulillah nek gadah kanca-kanca ngaji kados itu, karena akan menjadi satu pertemanan yang bisa saling mengingatkan dan saling menguatkan. Dan Allah memang perintahkan kepada kita di dalam beragama buatan piyambak-piyambak, tetapi dalam kebersamaan. Di ayat 103 surat Ali Imran Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan agama Allah, jangan berpecah belah. Mudah-mudahan kebersamaan kita kebersamaan yang terus mengupayakan dan menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhir ini kita sampaikan yang berangkat umrah tanggal 4 November bareng dengan India Tour. Sayangnya bukan kali penuh. Ya, Oktober kalau ini sudah berangkat ya. Nah, kita insya sama dengan Ustaz dari India juga. Nanti insya Allah Desember saya berangkat lagi. Kemudian Desember mau awal Ramadan mau saya bareng besok untuk 4 Oktober 4 November yang akan berangkat. 1 Bapak Abdul Karim Syukur, 2 Bapak Suwarno, 3 Bapak Karsio, 4 Bapak Sukamto, 5 Bapak Ponimin, 6 Bapak Kamijo, 7 Bapak Adiwarno, 4 Bapak Wahidi. Nah, mudah-mudahan bisa berangkat dengan lancar, diberikan kemudahan, kesehatan, kenyamanan, keberkahan, dan diparingi umroh yang mabrur. Kita doa secara khusus akan yang bagi umroh secara umum kita semua. Mudah-mudahan di majelis ilmu ini dengan seluruh para malaikat yang hadir untuk mengaminkan doa kita, maka Allah mengijabah apa yang kita mohonkan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik
Allahumma shalli ala nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, Engkau yang maha menyaksikan, kami semua yang hadir di majelis ini ya Allah, mohon ampunan kepadamu dari dosa-dosa dan kesalahan yang kami lakukan, karena kami yakin hanya Engkau yang mengampuni dosa ya Allah. Ya Allah, kami semua yang hadir di majelis ini memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang Kau terima, doa yang Kau kabulkan. Ya Allah, bimbing kami di sisa kehidupan dunia yang masih kami jalani ya Allah, agar tetap taat kepada perintah-Mu, istiqomah beribadah hanya kepadamu. Jauhkan dari kami ya Allah segala macam bentuk kesyirikan, dosa dan kemaksiatan. Tetapkan kami dalam iman dan kepatuhan kepadamu ya Allah. Jaga diri kami, keluarga kami, suami, istri, anak dan cucu kami ya Allah, agar mengimani Engkau, mentaati Engkau sampai dunia ditinggalkan, bertemu denganmu dalam keadaan Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan saudara-saudara kami yang hendak menunaikan ibadah umroh, laksanakan dan memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Mudahkan perjalanannya, berikanlah kelancaran, kesehatan, keamanan, kenyamanan, kebarokahan dari sisi-Mu ya Allah, dan kemakbulan dalam ibadah umrah yang dilaksanakan. Ya Allah, untuk kami semua ya Allah, mampukan kami untuk melaksanakan perintah-Mu, mengikuti sunnah Nabi-Mu, istiqomah melaksanakan agama-Mu. Ya Allah, selamatkan kami dari segala mara bahaya dan kemudaratan. Selamatkan kami dunia dan akhirat, bahagiakan kami lahir dan batin. Cahayai kehidupan kami dengan Al-Quran dan jadikan ia memberi syafaat di hari kiamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kurang salahnya. Alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.